Sebuah soal konsep tentang pengolahan data atau biasa disebut sebagai statistika diminta untuk menuliskan pengertian secara umum untuk mean, median, modus, serta contoh soalnya. Oke, kita mulai. Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data yang diperoleh dengan cara simbol dari mean atau rata-rata ini biasanya ditulis dalam bentuk X dengan garis di atas atau dibaca X bar. Ya, jadi X bar atau mean ini sama dengan jumlah data ya, X1 tambah X2 tambah dan seterusnya sampai data yang terakhir dibagi oleh banyaknya data. Bisa kita singkat dengan N atau number of data ya. Oke, inilah yang akan kita gunakan dalam contoh soal sederhana berikut ini. Diberikan tabel sekumpulan data berat badan dari 6 siswa. Oke, jadi pelajar yang beratnya 35 kg ada 2 orang, yang 38 kg ada 3 orang, dan yang 40 kg ada 1 orang. Banyaknya data ada 6 siswa ya. Mari kita hitung rataannya atau mean-nya. Ya, seperti ini ya. Angka 2 ini adalah banyaknya data berat badan 35 kg. Oke. Jadi aslinya mungkin 35 tambah 35. Jadi setiap ada kebocoran data lebih dari 1, kita kalikan dengan datanya. Oke. Selanjutnya 70 tambah 76 tambah 40 kemudian dibagi 6. 186 dibagi 6 diperoleh min atau rata-rata berat badan 6 siswa ini sebanyak, tunggu, rupanya ada yang salah hitung. Oke, kita koreksi. Ya, mantap. 224 dibagi 6 dengan alat bantu hitung diperoleh 37,33 kg. Inilah sebuah contoh soal mencari mean. Sekarang kita ke median. Median merupakan nilai tengah atau data tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Ini ada sebuah contoh, yaitu hasil pengukuran tinggi badan siswa dalam satuan cm. Jadi ada tinggi siswa 160 cm, 158, 171, 166, 159, 170. Sekarang kita urutkan dulu ya, karena ini masih secara acak. Nah, sekarang sudah diurutkan ya. Apakah Anda menyadari berapa banyak data yang tampak seperti ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah tipe banyaknya data genap. Ya. Ada 6 data, berarti kan dia adalah genap. Oke. Bagaimana kita bisa menentukan mediannya? Harus tepat berada di tengah-tengah. Oke, langsung kita bagi 2 ya posisinya ya, seperti ini. Ya. Berarti mediannya berada di antara data yang ke-3 dan ke-4. Ya. Apakah Anda terpikirkan bahwa sebetulnya itu berasal dari 6 tambah 1 dibagi 2? Yang data kan ada 6. Nah, kita ingin mencari urutan atau posisi median kan? 6 sengaja tambahkan 1 dulu dibagi 2 diperoleh 7/2 atau 3,5, ya kan? Nah, 3,5 ini kan seakan-akan memang berada di antara data urutan ketiga dan keempat, betul? Oke, jadi inilah cara untuk mencari posisi atau urutannya median berada, ya. Di antara data ketiga, data keempat, dijepit ya, atau diapit ya. Maka mediannya adalah 160 dibagi 160 ditambah 166 dibagi 2 sama dengan 163 cm. Bagaimana kalau banyaknya data adalah ganjil? Itu sangat mudah. Oke, seperti ini ya hasil pengukuran panjang bayi misalkan ya. Ada 5 data. Berarti banyaknya data ada ganjil kan? Karena ada 5 yang berarti ganjil. Oke, bagaimana kita bisa menentukan posisi dari mediannya? Secara cepat kita bisa langsung melihat posisinya ada di sini ya. Jadi 51 itu merupakan median karena data yang data 51 cm panjang bayi ini tepat membagi 2 kiri dan kanan, banyaknya data sama banyak, betul? Mungkinkah kita bisa menggunakan cara yang tadi, yaitu banyaknya data ditambah 1 kemudian dibagi 2? Kita coba ya. Mencari posisi atau urutan median, karena banyaknya data ada 5 buah, maka kita lakukan cara seperti tadi, yaitu 5 ditambah 1 kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah berapa? 3. Data ketiga ini, ya kan, 1, 2, 3, benar-benar merupakan mediannya. Jadi mediannya adalah
51 cm. Oke, sekarang kita ke modus ya. Modus itu apa? Modus merupakan nilai yang paling sering muncul pada sekumpulan data. Nilai yang paling sering muncul ini juga memiliki pengertian lain, yaitu data dengan frekuensi tertinggi. Sekarang kita lihat sebuah contoh, yaitu data-data 3, 3, 5, 6, 6, 7, 4, 3, 6, 6. Manakah modusnya? Coba kita cek. Nilai 3 ini kemunculannya 3 kali. Nilai 5 munculnya 1 kali, sama halnya seperti 7 dan 4. Ya. Namun, nilai 6 kemunculannya sebanyak 4 kali. Ya. Jadi, inilah modusnya. Oke, modusnya 6. Coba lihat contoh berikutnya. Data ini, angka 1 muncul sebanyak 2 kali. Kalau 4, 1 kali. Tetapi kalau 3 muncul 2 kali juga. Modusnya yang mana? 1 atau 3? Ternyata modusnya adalah keduanya. Ya, modusnya adalah 1 dan 3. Dan keadaan ini disebut sebagai keadaan bimodal. Karena memiliki modus sebanyak 2. Oke, sekarang kita lihat kesimpulan sangat singkat dari ketiga pengertian ini, yaitu di bangku SMA nanti, mean, median, dan modus ini disebut sebagai ukuran pemusatan data. Sekali lagi, merupakan ukuran pemusatan data. Jadi kalau ada sekumpulan data-data yang kita olah, kita ingin melihat bagaimana ukuran pemusatan data tersebut dari segi nilai mediannya, dari segi nilai modusnya, ya, maupun dari segi nilai meannya. Oke, sampai sini dulu.